Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tersurah, anugerah yang terlimpah, atas taufik dan hidayah. Allah mudahkan kita menunaikan salat maghrib berjamaah, memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bersyukurlah kita kepada Allah dipertemukan setelah sholat maghrib ini bergabung di taman di antara taman-taman jannah, taman-taman surga. Semoga ini menjadi bagian nostalgia kelak kita pada saat dipertemukan Allah di taman surga akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita akan lanjutkan kajian di Tarbiyatul Aulad tentang parenting. Di pertemuan-pertemuan kita bahas kitab ini sampai pada Inayatul Islam bil Maulud, perhatian Islam yang berhubungan dengan sejak dilahirkannya manusia ke dunia. Jadi kita sudah bahas bagaimana perhatian Islam berhubungan dengan tarbiyatul aulad, bahkan sebelum seseorang lahir, sebelum bayi itu, sebelum anak itu lahir, bagaimana memilih calon ibunya kelak, yakni memilih istri, dan berbagai hal yang harus disiapkan sebelum seseorang menikah, hingga juga dijelaskan, kita sudah sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan inayatul Islam bil maulud, yakni perhatian Islam ketika lahir seorang anak, bahwa lahirnya anak itu merupakan bisyarah indal wiladah, ada kabar gembira. Ya, jadi dengan lahirnya seorang anak, apakah itu anak laki-laki ataukah anak perempuan, itu adalah merupakan bisyarah, kabar gembira. Berbeda halnya dengan di masa-masa jahiliyah, di mana ketika anak lahir ketika perempuan, maka itu dianggap sebagai aib. Ya, jadi wajah mereka kemudian hitam, ya, menghitam dengan pengertian menunjukkan saking marahnya, bukan sekedar merah wajahnya, tapi sampai hitam wajahnya, menunjukkan betapa geramnya mereka tatkala mendapati anak yang lahir ternyata perempuan, hingga diantaranya kemudian dikubur hidup-hidup. Wa idal maudatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu cerita tentang bagaimana orang-orang jahiliyah dulu ketika mendapati istrinya melahirkan anak perempuan, dianggap sebagai aib. Nah, di dalam Islam, perhatian pertama bahwa dengan hadirnya seorang anak itu merupakan kabar gembira. Maka kelahiran dari Nabi Ismail itu dengan kalimat, ya, fabasyarnahu bihulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepadanya dengan lahirnya seorang anak yang punya sifat halim, sifat yang bawaannya,
fitrah bawaannya, gawan bayinya, dia punya sifat santun. Adapun tentang Ishaq alaihissalam, kalimatnya adalah inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Kami berikan kabar gembira kepadamu lahirnya anak yang alim, yakni memiliki ilmu wawasan yang luas. Jadi merupakan kabar gembira. Lahirnya Ismail kabar gembira, lahirnya Ishaq kabar gembira. Ya. Begitupun juga kalau kita lihat sejarah sebelumnya, ya, ketika ibunda dari Maryam, ya, ataupun dia istri dari Imran, dia sudah punya nazar. Dia punya nazar nanti kalau punya anak akan diwakafkan dalam tanda kutip, ya, nantinya fokus menjadi marbot masjid, menjadi ahli ibadah di Baitul Maqdis. Ya. Artinya bahwa dalam bayangan siapa tadi, istrinya Imran atau Imran, itu anak yang lahir nanti harapannya apa? Anak yang lahir harapannya adalah laki-laki. Ya. Tapi ternyata Allah kehendaki yang lahir ternyata perempuan. Ya, ini wada'tuha unsa, aku melahirkan anak perempuan. Ya. Sampai kemudian walaisa dzakar kal unta, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Nah, ini sudah saya jelaskan, kalimat ini bukan merupakan bentuk penyesalan dari ibunda Maryam. Ya. Jadi dia memang punya pengharapan lahir anak apa? Anak laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan. Lalu beliau mengatakan apa? Ya, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Seandainya berupa penyesalan, kalimatnya apa? Pengen punya anak laki-laki, ternyata lahir perempuan. Kalimatnya apa kalau penyesalan? Perempuan tidak sama dengan laki-laki. Seakan begini, ya Allah, saya pengen anak laki-laki, tapi kok yang lahir perempuan, padahal perempuan tidak sama dengan laki-laki. Kalau itu penyesalan. Tapi ini bukan penyesalan, kalimatnya walaisa dzakar kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Yakni laki-laki yang dimaksud nanti lahir menjadi apa tadi? Orang yang ahli ibadah di Baitul Maqdis, ngurusin masjid, ya, itu tidak lebih hebat daripada wanita yang lahir ini. Karena nantinya, ya, Maryam itu melahirkan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah, ala kulli hal bahwa lahirnya seorang anak itu adalah merupakan kabar gembira. Ya. Dan seorang yang sudah berani menikah, memang selayaknya dia juga sudah harus berani apa? Mengharapkan hadirnya seorang anak. Ya. Sebaiknya tidak berspekulasi. Ya, berspekulasi begini, banyak itu yang sudah nikah kemudian tidak pengen punya anak dulu, ya, nanti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu berspekulasi. Secara adab kepada Allah juga kayaknya Kak, mau dikasih hibah itu nggak mau, ya. Kayaknya dia yang lebih tahu kapan terbaiknya, gitu ya. Padahal Allah yang paling tahu kapan terbaiknya. Usaha ikhtiar ya, kalau memang sudah menikah, persiapkan juga nanti memiliki anak, ya. Nah, sehingga ketika anak lahir betul-betul menjadi bisyarah, menjadi apa? Kabar gembira, bukan merupakan apa? Berita duka. Masuk anak lahir malah berita duka. Itu adalah merupakan kabar gembira, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, juga kita sudah sampaikan atau misalnya belum, hari ini kita sampaikan di antara tanda inayatul Islam, perhatian Islam ketika anak baru lahir adalah adanya tradisi ataupun sunnah, ya, memberikan tahniah, apa? Ucapan selamat kepada orang tua yang memiliki anak, ya. Apa ucapannya biasanya kalau nengok ini orang yang lagi dapat anugerah anak? Barakallahu laka fil mauhubilak. Kemudian bagaimana? Fasyakarta al-wahibah. Wa ballagha syuddahu wa ruzqta birrahu. Jadi ada ucapan selamat. Ini juga merupakan bagian dari apa? Tradisi yang baik, sunnah yang baik, ya.
yang diajarkan di dalam Islam, ya, untuk menunjukkan bahwa sejak anak itu lahir Islam sudah punya apa? Ya, sudah punya program, ya, untuk mereka, sehingga dari sedini mungkin mereka dididik dengan baik. Ya, kemudian selanjutnya kita pembahasan kita lanjutkan di poin yang ketiga. Ya. Di antara perhatian Islam ketika anak lahir adalah dengan sunnatut tahnik wal du'a lahu. Disunahkannya melakukan tahnik dan mendoakan untuknya. Apa itu tahnik? Ya. Wa min inayatil Islam bil maulud inda khuruji ila dunya al-ihtimamu bi tahnikihi kama wurida fi sunnatin nabawiyah wa du'a lahu. Dan di antara perhatian Islam ketika anak baru lahir, ketika anak baru keluar ke dunia, al-ihtimam, ya, harap diperhatikan bi tahnikihi, untuk melakukan tahnik kepadanya, ya, sebagaimana disebutkan di dalam sunnah nabawiyah, ya, dan juga mendoakannya. Apa itu tahnik? Apa Pak tahnik, Pak? Wat tahniku huwa antam dohu at-tamro summa tutillukuhu bihanati sobi dakhili famihi, ya. Jadi namanya tahnik itu adalah tamdohu tamr, Anda apa namanya, melumat, ya, apa namanya, kurma di apa, dikeremus, di mamak gitu ya, mamah ya, apa ya, mama nanti apa, tunggali papa, ya, mama apa, ya, dikunyah. Nah, itu maksudnya dikunyah, ya. Jadi dikunyah, ya, sampai lembut. Setelah dikunyah sampai lembut, ya, kemudian Anda ambil itu yang sudah dikunyah tadi, kemudian dimasukkan ke mulut bayi, di tutillukuhu, di apa ini, digosok-gosokkan, ya, di langit-langit, ya. Nanti kalau masih merongkol, ya, dikeluari lagi itunya, ya. Yang penting dapat rasa manisnya, ya. Nanti kalau saya merongkol kolu malah kelelegen, ya. Jadi kalau misalkan tidak betul-betul lumat, ya, nanti di apa, digosok-gosokkan di mana bagian langit-langit, ya, dari bayi tersebut, kemudian didoakan. Laku lihat itu yang namanya tahnik, ya, dengan menggunakan kurma. Saya kira sekarang kurma nggak susah, ya, jadi saya tidak misalnya nggak ada kurma gimana, nggak perlu, ya, perlu nggak, ya, kayaknya apa, hari ini kurma mudah didapatkan, jadi tetap menggunakan kurma. Nah, di antara riwayatnya adalah dari Abu Musa al-Asy'ari, ya. Yurwa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu fayaqulu wulidani ghulam. Diriwayatkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wulidani ghulam, suatu kali saya mendapatkan anugerah seorang anak, ya. Fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasamahu Ibrahim, lalu beliau menamai anakku dengan Ibrahim. Fahannakahu, ya, bitamratin, lalu beliau mentahniknya dengan tamrah. Apa tadi? Dengan kurma. Wada'alahu bil barakah, lalu mendoakan untuk keberkahan anak itu, ya. Wada'a yang wilayah, kemudian mengembalikan kepadaku, ya. Nah, dan ini adalah wakana akbaru waladi Abu Musa, ini anak paling gede yang apa ini, yang dimiliki atau yang dimiliki oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya. Baik, khairullahi, di riwayat ini Abu Musa al-Asy'ari jadi ketika punya anak, ya, dibawa kepada Rasulullah. Lalu Nabi apa tadi? Ngasih nama, ya. Nama apa? Ibrahim. Kemudian anak tadi ditahnik. Maka dengan dasar ini pula para ulama memperbolehkan, ya, jadi sunnah ngasih nama itu boleh di hari ke-7, ya, boleh juga di hari pertama, ya. Ketika
ditahnik anak itu bisa langsung dikasih nama, didoakan keberkahannya dengan mengatakan Allahumma barik fi atau barakallahu fik pada anak atau Allahumma barik fi, ya. Semoga Allah memberkahinya. Nah, jadi menamai anak boleh, ya, boleh di hari yang pertama. Hari pertama kasih nama juga boleh, ya. Diumumkan juga boleh, ya. Boleh juga diumumkannya di hari yang ketujuh. Dan ini juga menunjukkan yang mentahnik tidak harus bapaknya. Nah, yang mentahnik tidak harus bapaknya, ya. Siapa tahu mungkin istrinya enggak kurang pede aja bapaknya langsung mentahnik, ya. Baiknya bapaknya udut, ya. Jadi pertama kali yang dirasakan oleh bayi apa? Ya udut mas, diloko, ya. Nah, memang tidak harus bapaknya. Ini sekaligus ini para bapak ya, nek pengen apa layak untuk mentahnik anaknya. Oh udut, ya. Mulai kebak udut, baru kelepas-kelepus, wah langsung ngunyah, ya. Kurma, wah dilelet udah anaknya mabuk. Pertama yang dirasakan apa oleh anak? Nah, anak esok ngomong ini lagi-lagi campur apa ini? Lagi-lagi campur udut tentu ya. Rata-rata pengaruh sidik ya. Hati-hati makanya ya. Misalkan alasan ini esok ngendeki udutin jenengan sing udut wis apik banget ya. Wah, aku nak udut terus ngene iki sesuk ora iso mentahning anakku ya. Biar mentahning nek apa isih udut ya. Mari ya sing udut ya. Nah, nek durung iso ninggal ketenan ya aja kepedean mentahnik anak. Ya. Karena ini memang sesuatu yang pertama kali dirasakan anak itu supaya apa? Satu ada rih istilahnya, sesuatu yang basah ya, dari rih kesolehan ya, rih kesolehan dari orang yang punya kesolehan ya. Kemudian juga untuk mendapatkan apa ya, pertama kali yang secara fisik ya yang dirasakan adalah kurma yang manis-manis ya. Saiki do ora doyan kurma kayak ya mergo dhisik ra ditahnik ya. Kita ya kayak ditahnik ya. Yang doko kurma mungkin apa dulu juga ditahnik dengan kurma ya. Ya yang manis-manis yang apa untuk awalan ya, tapi bisa alternatif madu misalnya. Tetapi kalau sekarang mudah mendapatkan kurma ya sebagaimana nasnya, sebagaimana yang disunahkan Rasulullah di riwayat Abu Musa al-Asy'ari, pakailah apa? Kurma. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi dikasih nama di hari yang pertama boleh, kemudian ditahnik ya, didoakan keberkahannya. Allah membarik fi. Allah semoga Allah memberkahinya. Ya, riwayat kedua yang bisa kita ambil pelajarannya adalah kisah tentang lahirnya Abdullah bin Zubair. Ya, diriwayatkan oleh ibunda beliau ya, yang beliau ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Asma bintu Abu Bakar. Ya. Watarwi Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu annaha hamilat bi Abdillah bin Zubair. Ya. Asma bintu Abu Bakar meriwayatkan ya, radhiyallahu anha bahwa beliau hamilat bi Abdillah bin Zubair. Beliau sudah hamil ya, mengandung janin yang nantinya ketika lahir itu adalah Abdullah bin Zubair namanya ya, di Makkah. Jadi ketika di Makkah itu beliau sudah hamil apa? Ya, sudah hamil ya sebelum hijrah. Qultu fa kharastu wa anna mutimmu fa ataitul Madinah. Saya keluar dari Mekah ini untuk hijrah. Wa ana mutimun itu hamil tua ya, sudah jadi hamilnya sudah mencapai apa? Sudah hampir melahirkan gitu ya. Tamamul hamil ya. Jadi mutimun maksudnya adalah tamamul hamil. Jadi ketika beliau berangkat dari Mekah ke Madinah itu sudah hamil tua. Ya.
Dalam bahasa kekinian sudah mendekati HPL, hari perkiraan lahir. Ya. Kemudian beliau lanjutkan, fata itu al-Madinah, saya datang ke Madinah, fanazaltu di Kuba, saya berhenti di Kuba, fawalatu di Kuba, saya melahirkannya di Kuba. Ya, jadi melahirkan anak itu di Kuba. Ya. Summa ataitu bihi Rasulullah SAW, lalu aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'tuhu fi hujrah, lalu saya letakkan ia di hujrah. Hujrah bisa makna kamar, bisa makna pangkuan, ya, jadi makna dari pangkuan. Saya letakkan ia di pangkuan, ya. Summa da'a bi tamratin fa madghaha, fa madghaha, ya. Lalu Nabi menyuruh untuk mengambilkan kurma dan beliau pun mengunyahnya. Setelah mengunyahnya, lalu dipindahkan atau diletakkan dari, ya, apa tadi, kurma tadi yang sudah dikunyah tadi di fihi, ya, yakni di mulut anak tersebut. Ya. Fakana amalu syai'in dakhala jawfihi riku Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kali yang masuk ke mulut anak ini adalah riknya Rasulullah. Rik itu bisa maknanya keringat, bisa hal-hal yang sifatnya cair, ya. Yani bisa ludahnya Rasulullah, ya. Bisa rik itu bisa juga bermakna apa? Ya, keringat, ya. Jadi yang masuk pertama kali itu, ya, jika di situ ada apa itu ludah, ya, itu ludahnya Rasulullah yang penuh dengan keberkahan. Ya. Itu apa ludah bapak sing udutan mau, ya. Jadi ini yang pertama kali masuk di mulut dari Abdullah bin Zubair itu adalah apa? Riknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian summa hanakahu. Beliau kemudian mentahniknya bitamrah dengan kurma. Tsumma da'alahu, lalu beliau mendoakannya wa baraka alaihi, dan memohonkan keberkahan untuknya. Nah, di sini dijelaskan wa baraka alaihi ay qala barakallahu fihi. Ya, ini mengatakan, ya, semoga Allah memberkahinya. Barakallahu fihi, atau mengatakan Allahumma barik fihi. Ya, Allahumma barik fihi. Ya. Jadi jangan kebalik-balik, ya. Jadi kalimatnya Allahumma barik fi atau barakallahu fi. Ya, ketika memang anaknya, ya, juga di situ, ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi perhatian Islam terhadap anak ketika lahir, ya, adalah mentahniknya lalu mendoakannya. Ya. Dan di kemudian hari yang sudah dilakukan dengan cara ini, ya, bisa dibilang testimoni, ya. Bagaimana di kemudian hari keadaan Abdullah bin Zubair? Jadi Abdullah bin Zubair itu adalah awalu mauludin wulida bil Islam, ay bil Madinah. Ini anak yang pertama kali lahir, ya, di masa Islam, ya, ini ketika Nabi hijrah di Madinah. Jadi setelah hijrahnya Rasulullah, ya, anak yang pertama kali lahir siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awwam. Nah, beliau ini ikhwan sadakumullah, pada gilirannya, ya, di antara keberkahan dari riknya Rasulullah, ya, di antara keberkahan dengan doanya Rasulullah, di antara berkah dengan, ya, apa tadi Allah, ya, Rasulullah mendoakan keberkahannya, betul-betul beliau menjadi insan yang diberkahi. Ya, beliau adalah satu dari al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah al-arba'ah. Jadi 4 ulama di kalangan sahabat, yakni sighar sahabat, yang mencapai derajat ulama yang berfatwa, ya, di kalangan para sahabat. Ya. Ini berarti berfatwanya kepada kalangan sighar sahabat dan juga apa? Para tabi'in. Ada 4 Abdullah, ya. Lalu kita perhatikan nanti biografi dari 4 orang ini, semuanya ini
dididik di masa kecilnya dengan didikan yang baik. Ya. Ada 4 orang, satu adalah Abdullah bin Umar. Ini yang paling sepuh dari 4 Abdullah ini. Kemudian ada Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Zubair ini termasuk yang paling muda ya. Sebelum itu ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Dan ada lagi Abdullah bin Amru bin As. Ya. Coba kita perhatikan 4 orang ini semuanya istimewa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Umarnya. Beliau ini lahir 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah. Ya. 2 tahun setelah bi'tsahnya Rasulullah. 2 tahun setelah bi'tsahnya Rasulullah. Ya. Berarti sebelum hijrah tahun berapa? 11 tahun sebelum hijrah. Nah, berarti beliau hijrah itu kira-kira ya umur berapa? 10-11 tahun. Ya, beliau sudah hijrah. Nah, beliau ini dalam bimbingan Rasulullah sejak di masa kecilnya sangat perhatian dengan tarbiyahnya Rasulullah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah, sampai beliau ini disebut sebagai orang yang paling detail di dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah. Saking detailnya itu, ketika beliau bepergian di mana jalan itu dilalui Rasulullah, maka beliau juga niteni, memperhatikan, mengamati di mana biasa Rasulullah istirahat, di mana biasa Rasulullah berteduh, beliau juga ikut berteduh di situ. Beliau ikut juga berhenti di situ. Saking detailnya di dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, beliau ini adalah orang yang pernah berhaji 60 kali. Ya. Berhaji 60 kali. Ya, di mana beliau itu setelah mengalami masa haji itu 62 tahun. Ya, 62 tahun masa berhaji. Ya. Dari 62 tahun itu beliau berhaji 60 kali. Berarti beliau setelah disyariatkan pertama ya, haji hanya absen berapa kali? Hanya absen 2 kali. Ya. Jadi selama 62 tahun. Ya. Jadi pertama kali disyariatkannya haji ya, hingga 62 tahun kemudian beliau berhajinya 60 kali. Jadi absennya cuma 2 kali. Ya. Kita bisa 2 kali seumur hidup peng-pengan banget, gitu ya. Nah, satu kali aja udah, masya Allah, anugerah yang luar biasa besarnya. Nah, beliau berhaji 60 kali. Beliau melakukan umroh 1000 kali. Ya. Umroh 1000 kali. Memerdekakan budak sebanyak 1000 orang. Jadi bilangan 1000 ini bisa jadi lebih ya. Atau misalnya kurang sedikit, saking banyaknya ya 1000 ya. 1000 budak pernah beliau merdekakan ya. Dan beliau ini adalah seorang ulama di kalangan para sahabat. Dalam hal hadis itu ranking kedua setelah Abu Hurairah. Yang keduanya itu adalah Abdullah bin Umar ya. Beliau adalah Ashabul Alfain, sahabat yang memiliki 2000-an hadis, sebanyak 2360 hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Singkat cerita, pokoknya Abdullah bin Umar jojis lah gitu ya. Ya. Dari sisi kesalihannya sampai Nabi mengatakan bahwa nikmar rajul Abdullah, sehebat-hebatnya, sebagus-bagus lelaki itu adalah Abdullah jika dia mengerjakan sholat malam. Maka sejak disampaikan Nabi tersebut, Abdullah bin Umar tidak pernah absen sholat malam. Malam senantiasa mengerjakan sholat supaya betul-betul memang pantas menjadi nikmah rajul ya, sebaik-baik lelaki ya. Tidak hanya itu, beliau sangat perhatian di dalam hal sholat jamaah ya. Sangat perhatian dalam hal sholat jamaah sampai ketika beliau terlambat 1 rakaat sholat isya. Saya kira mungkin di antara kita jarang ya yang terlambat 1 rakaat ya.
Kalau terlambat 4 rakaat malah rotok sering ya. Dikira pengpengan ya. Wah, apa yo jarang terlambat 1 rakaat? Jarang. Sing ngajeng telat pira? Telat petang rakaat. Ya. Insyaallah diperbaiki ya. Nah, beliau terlambat 1 rakaat salat Isya sebagai gantinya karena beliau betul-betul menyesal ya. Hingga malam itu, malam di mana beliau terlambat 1 rakaat salat Isya ya, dipergunakan seluruhnya untuk sholat. Nah, ben kuapok gitu ya. Ben dibaleni meneh ya. Nanti telat meneh, sholat sewengi meneh gitu ya. Pilih ndi ora telat apa? Sholat sewengi ya. Nah, ini apa yang disebut para ulama saleh dengan istilah muaqabah. Jadi memberikan sanksi terhadap diri sendiri ketika melakukan ketelidoran. Ya. Itu Abdullah bin Umar dididik dengan tarbiyah yang sangat baik dari ayahandanya ya. Umar ibn Khattab, beliau seorang yang dalam mendidik anak luar biasa. Tentang hak-hak anak itu ya yang menyampaikan adalah Umar ibn Khattab. Tentang hak anak ada 3, memilihkan calon ibu yang baik, kemudian apa? Memberi nama dengan nama yang baik, mengajarkan kepadanya Al-Quran. Ini titah dari siapa? Nasihat dari Umar ibn Khattab. Kemudian yang kedua tadi siapa? Abdullah bin Amr bin As ya. Beliau ini juga dididik dengan didikan yang baik ya. Sempat di lahirnya ya, itu namanya memang tidak baik, namanya As bin Amr bin As. Asim itu bisa punya mana orang yang durhaka, maka sama Rasulullah diganti namanya dengan Abdullah. Nah, ini tentang hak anak, memang dia punya hak memiliki nama yang baik ya. Ketika lahirnya dikasih nama dengan nama yang baik ya. Itu hak anak. Artinya kalau misalnya di saat lahir anak atau di hari ke-7 anak ya, atau mungkin ana sing dina kelimane wis kebacut dikai jeneng sing ora mutu ya, ganti ya. Ganti, jangan ragu, ganti ora apa-apa. Yo nek wah panggilan administrasi nyocok macam-macam, ya wis ganti apa celukane ora apa-apa lah ya. Yang istilahnya versi yang panggilan sehari-hari ya. Saya kembali pas lahir jenengmu api-api kae, Islami ini celukane ra mutu gitu ya. Karapane itu seramu tuh, padahal ya ada istilah panggilan-panggilan guru gitu ya. Hindari kita memanggil orang dengan lakop yang buruk, dan itu ternyata menjadi kebiasaan orang sekarang. Dan bukan hanya itu, bangga ngasih lakop-lakop yang jelek. Sing diceluk dengan lakop-lakop yang jelek ya bangga nih. Ya seneng diceluk sing nggo telukan sing elek ya seneng ya. Ini yang sudah yang namanya telanjur jelek aja disuruh ganti ya. Misalnya angkat administrasinya ya setidaknya panggilannya pakai panggilan-panggilan yang baik ya. As itu orang yang bermaksiat, makanya diganti Rasulullah dengan apa? Abdullah ya. Pada gilirannya beliau ini menjadi seorang muhaddis yang luar biasa. Beliau satu dari al-abadil al-ba'ah, dan beliau ini dikenal sebagai orang yang rajin mencatat hadisnya Rasulullah. Ketika larangan menulis hadis dicabut, maka beliau nulis hadis dari Rasulullah. Sampai Abu Hurairah beliau mengatakan ya, tidak ada yang istilahnya lebih valid redaksi hadis-hadis Rasulullah ya, apa ini yang melebihi aku selain dari Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Alasannya karena beliau menulis dan aku tidak menulis ya. Isi kelebihan dari Abdullah bin Amr bin As ya. Ya, ini bentuk tawaduk beliau, bentuk tawaduk dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, supaya kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran. Kaya awake dhewe iki patute kaya Abu Hurairah apa kaya menyadari kaya Abdullah bin Amr, orang kaya kabeh ya. Maksudnya begini ya, antum ngaji orang nyatet apa-apa wong Abu Hurairah ya. Begitu krungu langsung hafal ya. Nanti di apa
tulis di papan tulis delok ngono ya apa ya ora apa-apa. Ya Abu Hurairah cara tabiin ya apa cara ulama ya kayak Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu sekali baca hafal, sekali dengar hafal, sekali waktu bisa menghafal apa yang dibaca dan didengar sekaligus. Ya. Jadi kitab guru ini dibuka kayak gini ya, halaman sini dibacakan gurunya, beliau mendengarkan ya, motone ngelirik bagian sebelah sini, manggone nang ngarep, motone kualit ya. Halaman sini hafal dengan didengar, halaman sini hafal dengan dilirik. Ya. Jadi ini rong halaman hafal kabeh. Apa dia jane ngelirik, melorok urung karuan. Urung karuan iso maca maksudnya. Nah, kok ngapal ke maca urung karuan ya. Nah, jadi kalau kita memang tidak sehandal dalam menghafal seperti Abu Hurairah atau seperti Imam Syafi'i ya, atau seperti ada ulama hadis ya, namanya Imam At-Tirmidzi ya, beliau itu hafalannya luar biasa. Sampai ketika beliau mencari seorang guru hadis, dia datang kepada ketemu dengan seorang ulama hadis, dia bilang begini ya Syekh, bacakan kepada saya hadis-hadis yang Anda hafal dari Rasulullah. Nah, dia siap pena sama kertas juga. Nah, ketika itu ulama tadi mulai membacakan hadis demi hadis. Ya. Banyak hadis dibacakan oleh gurunya, ternyata Imam Tirmidzi tidak mencatat sama sekali. Lah surah nyatet. Ya. Sampai gurunya ya rada-rada ya rada-rada apa namanya? Suudzon lah gitu ya. Sampai dia bilang ya, saya sudah membacakan sekian banyak hadis dan Anda tidak mencatatnya ya. Sampai antara pegawai ragu ngomong kayak yang ini rano sing nyatet ya. Nah, aku nanya diri antum ya, aku cerita Imam Tirmidzi ya. Jadi gurunya suami berbusa-busa itu ya, orang nyatet ya. Tapi ya muka-muka nek antum ngono jawabannya ya padha karo jawaban Imam Tirmidzi ya. Intinya enggak nyatet ya. Maaf guru, saya sudah hafal. Masya Allah, luar biasa ya. Antum ya hafal dong. Ya paling orang salamnya mah hafal ya. Pembukaan saya mungkin hafal. Sampai kemudian belum lagi dicek, Imam Tirmidzi minta lagi kepada gurunya, tolong Syekh tambahkan jika Anda berkenan 40 hadis sahih kepada saya. Ya. Ini memori ini isi kuat ya, isi hamot ya. Lalu tambahan 40, bayangkan. Satu hadisnya sama matannya, sanadnya itu kan paling enggak ya kira-kira setengah atau ya rata-rata satu halaman. Ya. Dibacakan kepadanya 40 hadis. Rampung 40. Orang nyatet juga. Ya. Sampai kemudian gurunya bilang, "Bocah iki tenanan hafal Qur'an iki ya. Tambah 40 orang sing dicatet." Ya. Ente ndak nyatet juga 40 hadis ini? Oh enggak Syekh, ya. Sudah hafal? Insyaallah alhamdulillah. Ya. Dicek tenanan ya. Ngono apa? Ora dicek ngono ya wis waton ya kita wis hafal ya. Walaupun dicek belum karuan. Nah, ketika itu belum dicek betul itu. Ya, kalau begitu bacakan kepada saya tadi hadis yang saya baca. Ya, yang mana Syekh? Yang 40 atau sama yang tadi sebelumnya semuanya. Dicek itu dibacakan Imam Tirmidzi semuanya komplit, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terbolak-balik, tidak ada yang terbilak-bilok. Awake dhewe sering terbilak-bilok ya, maca Asyam sama Ad-Duha ya, sama Al-Lail wis mbuh lekase kok ngendi ya, rampungin nang ngendi ya. Padahal itu ya Abasa sama An-Nazi'at sampai Faidah Ja'ati apa ya, Tamatul Kubra apa Sofa ya. Lagi diskuis malah-malik ya. Ini tidak ada yang terbilak-bilak, tidak ada yang terbolak-balik, dibaca dengan komplit ya. Sampai gurunya bilang, ente sudah hafal ya sebelum datang ke saya. Dengan kata lain, sampai yang usia dulu ya. Apa kata beliau? Enggak Syekh, baru kali ini saya mendengarnya ya. Baru kali ini saya mendengarnya. Sampai geleng-geleng itu gurunya, dia mengatakan ma ra'aitu ahadan misla. Turun tahu tumuan aku bocah kaya sampean ini ya, murid seperti Anda ini ya. Lagi ngerti saiki ya.
kurung pisan kok langsung hafal. Tapi kalau kalimat tadi ditujukan ke kita kira maknanya apa? Ya. Ma ra'aitu ahadan mislah. Saya belum pernah melihat murid ke sampean iki. Kira-kira mergo apa? Mergo gregeten gitu ya. Tekone telat ya. Teko-teko ngantuk ya. Malah turu orang nyantet ditakoni orang ngerti ya. Kalimatnya ma ra'aitu ahadan mislah. Padha kalimatnya gitu ya. Ning maknane itu ya. Artinya kalau kita tidak kuat hafalan sebagaimana Imam Tirmidzi ya, sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana Abu Hurairah ya. Ya ngomong tahu diri kok kita ya kayak piye ngene. Tahu dirilah ngono ya. Ora apa-apa nek karo murid ora apa-apa ngomong ngene ya. Tahu dirilah, nyatet ya. Ini yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Amr bin As. Maka beliau mencatatnya ya. Sehingga suatu kali misalkan ada yang terlupa, ada bisa dicek lagi, atau dia kurang yakin persis redaknya seperti apa, bisa dicek lagi. Ya, kalau Abu Hurairah dia mendapat keberkahan doa dari Rasulullah. Ketika dia berdoa, ya dia mohon kepada Allah, beliau ketika berdoa, Allahumma ini as'aluka bimasalah sohibai, ya. Wa ilmin la yunsa, dan aku mohon kepadamu ilmu yang tak pernah terlupa ya. Diamin oleh Rasulullah. Nah, itu beliau mendapat keberkahan doa dari Rasulullah sehingga apa yang pernah beliau dengarkan, ilmu yang sudah dihafal itu tidak terlupa ya. Maka kalau kita tidak sehebat para ulama-ulama yang menghafalannya kuat ya, maka upayakan kita mencatat ya. Termasuk ya ketika yang ngaji itu rada-rada ngantukan, ya ora apa-apa ya. Tapi hendaknya dia seperti Imam Ad-Daruqutni. Ya, seperti Imam Ad-Daruqutni, ya. Imam Ad-Daruqutni itu konon kalau pas belajar, pas ngaji itu kaya wong turu kae. Ya. Kaya ngantuk wong ngerti ngono dikira ngantuk. Ya. Tapi setelah selesai belajar, ditanya, gurunya curiga, ini bocah ini ya Pak, gatek ketenan apa ora? Apa mau sintak wacake mau apa? Itu diulangi bisa ternyata. Kita yang ngantuk ning ngapal ya. Apa itu kita yang ngantuk tiba-tiba turu ya. Nah, ini yang berhubungan dengan siapa tadi? Ini cuma kita sapa Abdullah bin Umar, Abdullah bin ya, Amr bin As ya, Abdullah bin Amr bin As. Beliau termasuk ulama hadis dan juga ahli fikih ya, karena dia berfatwa satu dari al-abadin al-arba'ah. Begitupun dengan Abdullah bin Abbas, itu adalah ya di antaranya tentu dengan karunia Allah dan keberkahan dari doa-doa yang baik di masa kecilnya. Ya, masa kecilnya ya termasuk Nabi ikut mengasuhnya, mengajarnya, mendidiknya, mentarbiyahnya. Di masa-masa kecilnya ya termasuk sepupu dari Rasulullah ya, didoakan Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan ia dalam urusan agama dan berilah kepahaman dia tentang tafsir. Ya, maka kalau antum pengen anaknya ya hafal Quran, paham Quran, menjadi ahlul Quran, paham urusan agama, ulama amilun, doakan seperti doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Ya, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Sehingga pada gilirannya beliau menjadi seorang yang dijuluki khairu turjumanil Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran. Beliau dijuluki Al-Habr, ya, orang yang memang luas ilmunya, Al-Bahr, samudra ilmu. Ya. Dan banyak itu keahlian beliau. Bahkan beliau ketika buka majlis ya, beliau di rumah orang-orang berdatangan belajar pada beliau. Ada ketika itu yang mungkin kayak MC kalau di zaman sekarang ya. Ada temu balik lah ya, yang menyampaikan pesan-pesan dari Ibnu Abbas ya. Jam sekian sampai jam sekian, ketika beliau awal-awal ngajar fikih ya, kalau sudah cukup maka beliau mengatakan sekarang
bagian saudara-saudara kalian yang ingin belajar hadis. Gantian ya. Yang tadi belajar fikih tadi dari beliau keluar, masuklah orang-orang yang mau belajar hadis. Ya. Setelah selesai belajar hadis, kemudian beliau mengumumkan lewat mubalik tadi, sekarang waktunya untuk saudara-saudara kalian yang mau belajar tafsir. Gantian belajar tafsir. Itu segala cabang ilmu karena beliau memang mahir dalam segala ilmu. Ya. Nah, kemudian ada lagi siapa tadi? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ya, ini Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Ya, beliau ini ya luar biasa, termasuk satu ulama dan seorang yang utamanya sangat pemberani. Ya, dan beliau adalah pernah menjadi pemimpin ya di Hijaz. Ya, pernah memimpin di Hijaz. Beliau ini seorang yang keberanian di dalam medan jihad fisabilillah, sampai ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang hukum berperang, maju berjihad tanpa menggunakan baju besi ya, tanpa pelindung, dia hanya menggunakan pedang saja, boleh enggak? Ya. Apa kata beliau? Ingkana misla Abdullah bin Zubair fakana jaiz. Kalau dia ini keberanian seperti Abdullah bin Zubair, bolehlah, ya, boleh. Tapi kalau enggak, ya mau, ya enggak tahu diri, ya. Kita pendel go pedang tok ora tanpa pelindungan macam-macam, tanpa tameng, ya. Tiba-tiba mergo ndelok mungsuhe, ya. Bareng ndelok mungsuhe mlayu sik dhewe gitu ya. Nah, ini menggambarkan apa? Ya, pada intinya itu kita bisa apa? Ya, tahu diri gitu ya, dalam hal belajar, dalam hal soal keberanian ya, dalam soal misalnya tingkat tawakal. Kalau tingkat tawakal kita belum seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya cara infak ya aja kaya Abu Bakar As-Siddiq ya, engko malah jadi apa ya malah gersulo terus gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika mobilisasi infakkan semuanya dan wabih. Ya. Kalau kita tingkat tawakalnya belum seperti Abu Bakar As-Siddiq, terus infaknya kayak corone Abu Bakar As-Siddiq, ya, ya baru ya terus malah nyalah ke apa dalil, ya macam-macam gitu ya. Dianggap dalil tidak tepat, padahal ya tawakal dia yang tidak selevel dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar bin Khattab aja beliau infak berapa? Ya, separuhnya. Ya. Nah, ini ikhwan sadakumullah, perhatian Islam di saat anak lahir. Ya, kita belajar dari bagaimana Nabi mentahnik Ibrahim bin Abu Musa al-Asy'ari dan juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhuma. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah masuk waktu Isya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.